yang ke-52. Oh iya ya. Iya. Bagaimana kita sapa adik-adik yang di rumah ya Kak? Ayo. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Halo. Apa kabar ya adik-adik di rumah ya? Kita sapa yuk. Yuk. Apa kabar adik-adik sekolah Minggu? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kalau mau memulai ibadah, kira-kira adik-adik harus bersikap gimana ya Kak? Nah, betul banget tuh Kak. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika kita melakukan ibadah online, ada beberapa sikap yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, kita harus mengambil sikap yang baik. Tidak boleh tidur-tiduran sambil lihat HP kita. Oh iya ya. Terus apa lagi ya Kak? Nah, yang kedua, nggak boleh ya sambil makan-makan lalu lihat ibadah online-nya, nggak bisa. Ada lagi nggak sih Kak? Iya Kak, masih ada lagi. Gimana ya sikapnya? Sikap yang baik itu adalah kita berpakaian yang rapi, mengambil tempat yang nyaman, duduk bagus, dan pastinya kita mempersiapkan Alkitab di samping kita dan mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Gitu Kak. Oh iya ya. Gimana? Kalau begitu, mari kita memuji Tuhan ya Kak. Yuk. Kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Adik-adik sekolah minggu bisa bangkit berdiri ya. Ikutin sama kakak ini depan ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Masih semangat ya Kak ya? Masih semangat adik-adik? Semangat! Tapi sepertinya adik-adik sekolah minggu kurang semangat deh Kak. Iya Kak, mungkin adik-adik sekolah minggu masih ada kali yang duduk. Kalau begitu, kakak mengundang adik-adik tetap berdiri ya Kak. Nah, kakak punya caranya loh. Gimana Kak? Nah, kalau kakak-kakaknya bilang, Laskar Kristus, jawab adik-adik sekolah minggu, siap. Tuhan Yesus oke, iblis no way, aku cinta Yesus. Nah, kakak ulangi sekali lagi ya. Kalau dikatakan siap, maka adik-adik sekolah minggu sudah siap. Berdiri semua, oke? Kakak ulang sekali lagi ya. Laskar Kristus, siap. Tuhan Yesus oke, iblis no way, aku cinta Yesus. Kalau begitu, mari kita bernyanyi. Saya bukan pasukan berkuda.
akan berdoa. Sebelumnya kita melipat tangan kita menutup mata kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Bapa, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu, boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh sehat, memuji-Mu, memuliakan-Mu dalam ibadah sekolah minggu kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami ini di dalam nama-Mu. Amin. Kak, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, sepertinya kita harus berpikir deh Kak. Kira-kira berapa kali kita berpikir ya Kak? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? Iya Kak, mungkin minimal 3 kali ya, agar saat kita melakukan pekerjaan kita nggak salah langkah, kita nggak berbuat dosa. Jadi ketika kita mau memulai pekerjaan kita boleh berpikir yang kita kerjakan baik di mata Tuhan atau enggak. Nah, karena dalam kehidupan kita pasti banyak sekali melakukan pekerjaan. Sepertinya itu ada lagunya deh Kak. Oh, ada ya? Iya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kupikir-pikir.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Anak-anak sekolah minggu, ikuti Inang berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. kami telah menyanyikan lagu pujian kepadamu. menyanyikan lagu pujian kepadamu. Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan lagu pujian kami, lagu pujian kami, supaya kami tetap tetap bersemangat untuk untuk mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan pintu hati kami, Bukakan pintu hati kami supaya kami fokus untuk mendengar firman-Mu. untuk mendengar firman-Mu. Kami tidak ribut, Kami tidak ribut, kami tidak mau kami tidak mau main HP, main HP, tetapi tetapi kami setia kami setia untuk mendengar firman-Mu. untuk mendengar firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, nas kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ikuti ya, Inang membaca Alkitabnya ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Amin. Demikian firman Tuhan. Halo anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua dan selamat ulang tahun untuk seksi sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, hari ini GKPS secara khusus merayakan hari ulang tahun seksi sekolah minggu.
Mengapa ya seksi sekolah minggu di KPS berulang tahun sewaktu hari Pentakosta? Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak telah melihat di sini ada balon, ada bunga-bunga. Nah, jadi kita dapat merayakan hari ulang tahun seksi sekolah minggu. Kenapa ya pada waktu hari Pentakosta ini dibuat? Kenapa bukan pada hari kebangkitan Tuhan Yesus? Kenapa tidak pada hari Natal? Nah, anak-anak sekolah minggu tahu ya kenapa? Nah, Inang di sini mengatakan mengapa? Karena Pentakosta atau turunnya Roh Kudus harus dimulai atau dikenalkan sejak masa anak-anak. Kenapa sejak anak-anak? Kenapa pada masa anak-anak sekolah minggu? Karena Tuhan juga memanggil semua orang, termasuk anak-anak sekolah minggu, untuk menjadi saksi Kristus di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan orang dewasa saja yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya. Jadi anak-anak sekolah minggu bangga ya, kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sekolah minggu, walaupun kita beribadah di rumah, kita harus semangat ya. Kita harus semangat memuji Tuhan. Nah, marilah kita buat Roh Kudus menjadi sahabat kita. Seperti tema kita pada hari ini, Roh Kudus sahabatku. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi saksinya. Roh Kudus itulah yang memampukan, menuntun, mengajari kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus. Nah, pada saat itu orang murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul yang percaya berkumpul di Yerusalem. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12. Ya, tetapi tidak termasuk Judas Iskariot. Ya, karena Judas Iskariot telah digantikan oleh Matias. Ketika mereka berkumpul di dalam suatu ruangan, para rasul dan orang-orang percaya di dalam tempat itu, seketika turunlah angin yang sangat kencang, kuat sekali, turun dari langit. Jadi setelah turun dari langit, mereka terkejut. Anak-anak sekolah minggu, siapa tahu siapa bisa melihat angin? Gak ada ya kan? Tetapi angin bisa gak kita rasakan? Iya, angin bisa kita rasakan. Demikianlah Roh Kudus. Roh Kudus tidak dapat kita lihat, tetapi Roh Kudus dapat kita rasakan. Setelah demikian, setelah turun dari langit tiupan angin keras yang memenuhi tempat itu, kita bisa bayangkan kenapa ya bisa angin keras itu datang turun dari langit. Sebab tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir, karena biasanya
datang, disitulah kalau hujan mau datang, petir mau datang, disitulah angin kencang datang. Tetapi demikianlah kita tetap tahu bahwa Tuhan memberikan yaitu Roh Kudus ke dalam hati kita, karena Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia telah berjanji akan mengutus yaitu Roh Kudus untuk mengajari, menuntun supaya orang-orang yang percaya semakin banyak. Nah, anak-anak sekolah minggu, dari pekerjaan Roh Kudus itulah lahirlah yaitu buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Nah, anak-anak sekolah minggu sering kan mendengarkan buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Apa-apa saja itu? Ada 9. Yang pertama kasih, yang kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah hasil atau hasil dari pekerjaan dari Roh Kudus yang menghasilkan buah-buah roh. Setelah itu bertebaran dan hinggaplah nyala api pada mereka masing-masing, pada tubuh mereka masing-masing, di atas kepala mereka. Nyala api? Apa api bisa hinggap pada tubuh manusia? Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, api di sini maksudnya bukan seperti api yang biasa kita pakai untuk membakar ya. Coba anak-anak sekolah minggu, siapa tahu manfaat dari api? Ya, betul sekali. Api itu bisa menghangatkan, kemudian bisa menerangi dan memurnikan. Begitulah peran Roh Kudus dapat memberikan kehangatan bagi yang membutuhkan, menerangi hati yang gelap gulita karena kesedihan, pilu, susah, dan Roh Kudus juga memurnikan hati supaya lebih tulus melakukan perintah Tuhan. Setelah nyala api itu hinggap pada mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, apa itu bahasa roh? Nah, bahasa roh adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang, yaitu bahasa cinta kasih Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu pernah kan mendengar lagu Bahasa Cintamu? Seperti lagunya, agar kami dekat padamu, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Nah, anak-anak sekolah minggu, semua orang di dunia ini, apapun suku bangsanya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih bayi, tahu bahwa dia dicintai dan mencintai, walaupun dia tidak mengerti bahasa yang diucapkan oleh orang yang mencintai. Siapa yang mau berbahasa roh, anak-anak sekolah minggu? Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau
anak-anak sekolah minggu mau berbahasa roh, selalulah minta kepada Roh Kudus untuk memenuhi kita agar kita mampu berbahasa roh, berbahasa cinta Tuhan. Ternyata tidak semua orang yang senang atau suka kepada rasul-rasul atau murid Tuhan Yesus. Ada juga yang benci. Mereka katakan bahwa rasul-rasul itu sudah mabuk. Jadi berarti mereka tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka benci, mereka mau mengejek. Nah, bagaimanakah suara Roh Kudus itu? Apakah suara Roh Kudus itu seperti angin kencang? Bukan ya, anak-anak. Suara Roh Kudus itu mengajarkan kita tentang yang baik dan benar, mengajari kita agar menjauhi yang tidak baik, menghibur hati kita sewaktu kita sedih. Roh Kudus menemani kita kemanapun kita berada. Roh Kudus adalah sahabat terbaik bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, kalau Roh Kudus itu berbicara kepada kita, jangan ditolak ya. Ikutilah apa yang dikatakannya. Begitulah Roh Kudus selalu menemani, mengajari dan menuntun kita ke jalan yang benar supaya kita diberkati oleh Tuhan. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semua, bagi kita anak-anak sekolah minggu. Selamat hidup di dalam Roh Allah, yaitu hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari Pentakosta ini Tuhan. Kami anak sekolah minggu berpesta, berulang tahun. Kami ikut juga Tuhan ambil bagian di dalam memberitakan firman-Mu. Kami menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, ke dalam hati anak-anak sekolah minggu, sehingga kami mampu dapat Tuhan melakukan pekerjaan yang baik, melakukan perintah-Mu yang tidak bertentangan dengan-Mu, sehingga kami tetap Tuhan bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berikan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya Roh Kudus-Mu itu menjadi sahabat kami yang terbaik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Sudah memberi semangat kan di dalam diri kita? Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang membawa damai, membawa sukacita, membawa pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena apa tadi katanya ya? Karena Roh Kudus sudah berada di dalam diri kita, sudah turun ke atas kita. Terkhusus buat adik-adik sekolah minggu ya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk tetap berbuat baik, membawa damai di dalam kehidupan kita. Betul kan Kak? Betul dong Kak. Oke, sekarang adik-adik sudah mendengarkan intinya. Yuk kita sekarang ambil Alkitab kita, karena hari ini kita mau menghafal ayat hafalan kita. Oke adik-adik, kita buka ya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Udah adik-adik? Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu
kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Hari ini ayat hafalan kita agak panjang ya adik-adik. Harus tetap dihafal ya. Oke? Oke. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekarang coba diangkat persembahannya ke atas. Sudah ada persembahannya? Oke, kita akan memberikannya kepada Tuhan kita. Sambil kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Buat anak-anak sekolah minggu di sini, biarlah Tuhan, firman-Mu itu Tuhan dapat dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka Tuhan tetap bersukacita di dalam melakukan perintah. Tuhan, ajari, berikan kepintaran bagi anak-anak sekolah minggu di dalam sekolah, di dalam melakukan tugasnya, di dalam membantu orang tua. Engkau jaga, Engkau pelihara mereka Tuhan, supaya mereka tetap Tuhan tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai mereka, memberikan Roh Kudus ke dalam hati pikiran mereka, sehingga mereka tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian juga Tuhan, orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kami juga berdoa, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan Tuhan rezeki, sehingga Tuhan mereka, orang tua kami tetap bersukacita melakukan segala aktivitasnya dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di sini kami mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, walaupun sedikit nilainya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau berkati Tuhan persembahan kami ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami dapat mempergunakannya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, dan semua orang yang percaya bertambah banyak Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada urunami ase orang ganu, sengweda nami salakan natora, doa hasoman nami orang age hujan.
Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa